Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan hatta nastati'a nastami'a fi hadzal makan. Sholatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas min tariqil jahiliyah ila tariqil islamiyah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah sekaligus wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati diri kita di dalam kebenaran dan saling menasihati diri kita di dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang senantiasa berada dalam kebenaran dan menjadi hambanya yang senantiasa diberikan kesabaran. Amin ya Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah pada malam hari ini kami ingin melanjutkan kajian kita tentang waris atau tentang ilmu faraid, ilmu pembagian waris di dalam terminologi Islam. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini perlu kami sampaikan bahwa di dalam pembagian waris itu ada dua jenis keluarga. Yang pertama adalah keluarga dekat yang mendapatkan bagian waris, dan yang kedua adalah keluarga dekat yang tidak berhak mendapatkan bagian waris. Jadi sama-sama keluarganya, sama-sama keluarga dekat, tapi yang satu mendapatkan bagian waris, yang satu tidak berhak mendapatkan bagian waris. Satu contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, keluarga dekat yang berhak mendapatkan waris diantaranya adalah ketika bapaknya mati, anaknya dapat waris. Ini namanya keluarga dekat. Anak adalah keluarga dekat. Atau sebaliknya, anaknya mati, bapak ibunya dapat waris. Ini namanya keluarga dekat. Nah, di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, bahwa keluarga dekat yang dapat bagian waris itu disebut dengan dzawil furud. Dzawil furud, keluarga dekat yang dapat bagian waris. Contoh lagi misalnya suami mati, istri berhak mendapatkan bagian waris. Atau sebaliknya, istri mati, suami juga berhak mendapatkan bagian waris. Apakah suami mati punya anak apa tidak? Yang penting suaminya mati, ya, dia berhak mendapatkan waris. Namun yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada seorang yang berumah tangga, rabi, menikah, setelah menikah lama, mohon maaf ya, tidak punya anak, ya, wis nang rumah sakit kono, dukun kono, maksudnya dukun bayi maksudnya, alternatif kono, sik gak ketemu dalan sik, ya sik durung dikasih karunia oleh Allah sampai tekan mati, ditinggal mati suaminya, suami mati, sing wedok rondo, nggih ya, mbok teles mbok garing, pokok rondo kan ngoten. Kula nggih mboten ngertos nggih nggih napa kok ana garing teles niku ya napa. Kula nggih mboten ngertos saking kula ngomong mawon. Apa nek teles iku mari dikeramasi apa nggih Pak nggih. Kula mboten paham lho Lah niku cemek-cemek jarane wah. Tambah angel maneh niki. Nah, suami yang mati meninggalkan istri yang janda, gak ndek anak. Si istri ini juga berhak mendapatkan waris. Nah, ini yang sering terjadi. Saya pernah menyelesaikan masalah. Ada seorang perempuan menikah, mohon maaf ya. Kemudian selama sekian tahun menikah tidak punya anak. Akhirnya si suami matilah dia. Nah, dia punya saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki ini ya ngomong sama Mbak Yu ipare Mbak, sama nela bojone Caca, Mbak, lho ya kok Dek,
Sampean mbek cacak rabi lak gak ndek anak. Terus ya aku sing dadi ahli waris Mbak sampean gak ndek anak. Akhirnya mulai nang Malang Bapak sekalian. Sakno wis rondo tinggal mati bojo, gak ndek anak nyengkrih pisan. Ini ganti perasaan sing dulur sing ngene iki. Ini memahami ayat sepotong-sepotong ya. Nanti kita jelaskan ayatnya kapan-kapan, tapi tidak sekarang, kapan-kapan. Soalnya dukur ya, nanti kapan-kapan ayatnya. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, ini sekali lagi ada ahli waris yang dapat bagian pasti, ada ahli waris yang bagian tidak pasti. Contoh misalnya Bapak-Ibu sekalian, keluarga dekat atau ahli waris yang dapat bagian pasti, misalnya kakek meninggal dunia, cucunya laki-laki, dari jalur laki-laki dia berhak mendapatkan bagian waris, gitu. Cucu kerabat dekat ya, namanya cucu berarti kakeknya mati. Saya mau tanya, kalau bapak menerima waris, sing mati sinten? Bu, nek bapak menerima waris, sing mati? Anaknya. Hah? Anaknya. Mbak? Anaknya. Kakek? Anak? Sing anak angkat tangan. Siloro telu, oh separuh. Bapak, nek bapak nerima waris, sing mati? Istri kakek. Oh, istri kakek anak. Eh? Anak, ya. Kalau keponakan yang menerima waris, sing mati sinten? Oh, kakek. Bingung ya. Pokoknya ngitung waris niku Bapak Ibu telu syaratnya. Siji kudu jelas sing mati. Sing jelas mati. Ada ngitung waris sing mati bingung ya gak ketemu. Ya, siji sing mati kudu jelas. Nomor loro ahli warisnya kudu jelas. Jangan sampai ini ahli waris gak dapat warisan dikei waris. Nah, sing nomor telu donyane kudu ono. Ya gitu. Lah ya iya to. Lah sing ahli warisnya akeh sing mati jelas tapi donyane gak dablek apa sing kate dibagi nggih Pak nggih ya. Iki sing angel, apa sing kate dibagi gak ketemu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus mati dulu jelas siapa yang mati. Kalau saudara mendapatkan bagian waris, sing mati sinten? Saudara misalnya, dulur. Saudaranya, iya kan? Saudaranya. Yes, untuk jelas ya. Kudu terus sing mati. Kapan ini saya ngaji itu, bapak yang mati siapa yang bapak yang menerima waris yang mati siapa? Ibu, keliru. Ya. Anak, ya. Memang bapak itu gandengannya ibu, tapi ketika bapak menerima waris, sing mati dudu ibu tapi anak. Kalau ibu yang menerima waris sing mati ibu menerima waris yang mati suami suami ini jadinya anak ya iya jadi anak yang mati iya nanti kita harus pahami dulu ya sing mati sopo pokoknya ya soalnya untuk beda gini jari ini sing gampang kudu seirama sing mati sopo kudu jelas nah gitu nah contoh lagi Bapak Ibu sekalian kerabat dekat yang mendapatkan bagian waris adalah ketika kakeknya mati, cucu laki-laki dari jalur laki-laki dapat waris. Cucu laki-laki atau cucu perempuan dari jalur laki-laki, maksudnya bapak nih loh, ya dari bapak, sama jalur laki-laki. Tapi ada keluarga dekat yang menjadi dzawil arham. Dzawil arham itu keluarga dekat yang tidak dapat waris. Cucu laki-laki dari jalur perempuan. Ini tidak dapat waris. Cucu kan dekat ya. Putu ya jenenge putu. Tapi anaknya itu mau wedok gitu loh. Terus dia anak laki-laki. Jadi putune lanang. Tapi teko jalur wedok. Ini tidak mendapatkan waris. Dalam Islam namanya dzawil arham. Dzawil arham keluarga dekat yang tidak mendapatkan waris. Kalau paman dapat waris, tapi paman yang dari jalur bapak, paman kan dulure bapak ya. Nah, tapi dari jalur bapak,
paman, ada orang menyebut paman. Kan bisa jadi dua kemungkinan. Ono paman teko dulure bapak, ono paman teko dulure ibu. Paman podo-podo paman nih, ini kan keluarga dekat gitu. Tapi yang dapat waris adalah paman dari jalur bapak. Sementara paman dulure ibu tidak dapat bagian waris. Dalilnya kapan-kapan. Kapan-kapan. Ini belajar paman kira-kira ya 2 tahun kas nek saulan pisan ngaji. Kira-kira 2 tahun kas. Bab paman. Jangan ditanyakan sekarang ya. Nah, bingung nanti jawabannya. Nah, bibi jenenge bulik bude ini kan celak ya. Bibi apapun bibi namanya dari jalur ayah pada jalur ibu tidak dapat bagian waris. Bibi ya. Bibi niku bulik, bude niku lho ya. Nek sing nrimo bulik berarti sing mati sinten? Lho ya, sing nrimo waris jenenge bulik. Bulik berarti sing mati paman. Ya bingung ya. Makanya kudu sing mati dhisik gitu ya. Iki sing mati tok lho ya. Durung sing nrimo waris lho. Lho durung kok ngitunge ya. Nanti belajar sing mati sapa. Kita harus pahami dulu. Kalau bibi menerima waris berarti sing mati keponakan. Nah, ponakan. Sing mati ponakan. Nah, begitu. Paman juga begitu. Ketika paman menerima waris berarti sing mati adalah keponakan. Halo? Sik sampean ngombe sik gak salah paham. Kula nggih kudu ngombe ya sakjane. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Tidak salah paham nggih ya. Mohon izin Pak Dwi, nanti kalau seandainya ngaji lagi, seandainya ada slide-nya lebih bagus. Jadi biar kelihatan gambarnya ya. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ngaji gini aja, timbang gak ngaji. Wah, Pak Hakim itu njaluk slide barang, ngaji gini cukup, monggo. Sing penting ngaji, ngoten nggih. Timbang ono slide-e, gak ono slide-e, gak ngaji, tambah angel engko tambah wis saonoke mawon nggih. Nah, belajar waris Bapak Ibu sekalian, yang paling bagus adalah dialognya, lebih panjang dialognya nggih. Ini yang pertama. Jadi siapa saja tadi dikatakan bahwa sungguhnya ada keluarga dekat yang dapat bagian pasti yang disebut dengan apa tadi? Dzawil furud ya, dapat bagian pasti dzawil furud. Ada keluarga dekat yang tidak dapat bagian pasti namanya dzawil arham, dzawil arham. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'an surat keempat, surat nopo keempat nih? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Bapak Ibu, kenapa disebut surat An-Nisa? Barangkali ada yang bisa memahami. Karena ya, di dalam surat An-Nisa itu banyak menjelaskan tentang persoalan wanita. Tapi bapak-bapak ndak usah protes ya. Wah, An-Nisa ono nang Quran. Aku arijal kok ono wong lanang. Tapi gak usah protes ya. Ternyata persoalan laki-laki itu tidak banyak ya memang ya. Artinya laki-laki tidak banyak persoalan sehingga tidak perlu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Makanya perempuan banyak persoalan sehingga perlu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au katsur nasiban mafruḍa. Ngoten nggih, yang bawa Quran bisa dilihat atau handphonenya bisa dilihat. Yang artinya adalah lirrijali bagi laki-laki. Nasibun memberikan menerima atau berhak atau khadon berhak menerima mimma dari apa-apa taroka yang ditinggalkan al-walidan kedua orang tua wal akrobun dan kerabat. Jadi wong lanang berhak menerima harta waris yang ditinggal mati kedua orang tuanya atau kerabatnya. Orang tua ibu mati, anak berhak mendapatkan waris, anak laki-laki.
Orang tua, ibu atau bapak mati, anak berhak mendapatkan waris. Itu namanya al-walidan. Wal akrobun dan sanak kerabat. Sanak kerabat. Pamannya mati, keponakannya dapat bagian waris. Manakala keponakannya laki-laki dari jalur laki-laki. Kerabat. Saudaranya mati, dulure mati. Sing jenenge dulure maneh, ini bisa jadi mendapatkan bagian waris. Itu namanya kerabat. Manakala tidak ada 4 orang yang menghalangi, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak dan kakek. Ini yang menghalangi saudara, kerabat ya. Makanya nek ono dulure mati, nek wae dum-duman waris, ojo nyidek-nyidek selagi ono wong 4 iki. Ada ono wong 4, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, sing jenenge dulur mending nyingkrih ae. Timbang kok gigit jari gara-gara dum-duman waris gak oleh warisan. Loh aku itu ya apa dulur. Nah gitu ya. Jadi dulur tidak berhak mendapat waris manakala ada 4 orang tadi. Atau salah satu atau salah 2 di antara 4 ini. Tapi kalau tidak ada 4 ini sing jenenge dulur oleh gitu ya. Itu namanya kerabat. Ini disebutkan dengan al-walidani wal akrobun. Wal akrobun yang bagaimana? Al akrobun yang mutawafun di dalam tafsirnya. Mutawafun itu yang mati. Jadi idealnya di dalam An-Nisa ayat 7 ini membagi waris iku kudu ngenteni wonge mati. Ayat 7 sampean lingkari. Engko nek ana anak kepengin dom-dom waris, wonge sing duwe donya sing urip koyoke bertentangan dengan ayat 7 al-mutawafun. Sampeyan enggak percaya tak dodono nggih niki. Lho nggih. Sik mlaku ya. Iki lho kene. Wal akrobun al mutawafun ketinggal ya. Mboten ketinggal, anjene wis umurane gak ketok. Apa meneh rada tuwek tanggal ini tambah gak patek ketok. Wong tanggal 6 gak patek ketok. Al mutawafun jadi orang tua atau kerabat yang telah mati. Gitu. Makanya kalau ada bagi waris, sik meger-meger ojo dijaluk warise. Sakno. Kadang-kadang jenenge wong tua kepengin ngernahno anak ya. Wis tak dom ae warisku saiki. Nek gak ono wong sing tukaran babah, didom kabeh, bapakne melok anake. Ya nek anake tegas. Nek anake gak tegas, melok kene, "Oh, Pak, melok kono, Pak." Melok kono diusir, melok kono, Pak. Sakno ngenes wong tua ngene iki. Makane aja dibagi ngenteni mati. Ini Bapak-Ibu sekalian. Ini kadang-kadang ada, mohon maaf ya, dibagi donyane entek, akhirnya lor entek donyane, gak iso mulih, anak-anake ado kabeh. Akhirnya turu pasar bantalan garbis aja. Lho nggih gak ngedonyane blas ae. Wis kadung dibagi ambek anak-anake. Anake sukses kabeh tapi mbok nang ndi parake, bapakne gak ndek omah, kan dibagi. Yaitu mah akhirnya turu pasar bantalan gobis ya, sano ya. Tambah tua tambah sano. Nah, ini harus menunggu al-mutawafun, wong sing duwe donya sing mati. Di dalam tafsir ini juga dijelaskan Bapak-Ibu sekalian bahwa al-mutawafun itu adalah hartanya orang yang mati. Ya. Duduk harta bersama Bapak-Ibu sekalian. Kadang-kadang ada orang yang berumah tangga. Awas hati-hati, keliru ngitung loh ini. Orang berumah tangga, begitu rumah tangga dia anak loro, lanang wedok. Sing lanang mati. Ketika berangkat rumah tangga gak nggo apa-apa. Mboten beton napa-napa. Gak nggo donya. Sing lanang nggawa klopo loro cilik-cilik, sing wedok nggawa klopo loro gede-gede. Nah, semek iku tok sing digawa. Akhirnya rumah tangga duwe rumah siji, duwe mobil siji, duwe sepeda motor loro, matilah sing bapaknya atau yang laki-laki. Mbok anak iki diceritani sapa ya ambek wong-wong sing gak tau ngaji waris. Le, bapakmu lak mati ya, Le. Terus iku domen warisane iku bagian sampean didum Bapak-Ibu sekalian. Omah siji, montore Cherry cilik misale sakno didol. Kalung piro omah regane 400 didum arek loro 400 ketika istri ditinggal mati oleh suami punya anak. Bagian istri cuma 1/8 ya 200 300 dibagi 1/8 oleh piro bu bojone ngenes nanti ya
Nggak nyambung ini. Jadi yang dibagi bukan harta bersama, tapi hartanya orang yang mati. Awas keliru loh niki. Soalnya kadang-kadang sing dibagi itu harta bersama. Nah, orang yang meninggal seperti ini, suami seperti ini kok meninggal, ya hartanya nggak perlu dibagi, nggak ada yang dibagi. Ya Bu ya. Yang dibagi itu adalah hartanya orang yang mati. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika sebelum menikah si laki-laki punya mobil misalnya, nah gitu kan ya, dia mobil dibawa, sampai kemudian matilah mobil inilah yang dinamakan harta waris. Ini sering terjadi sebelum pernikahan. Dek sak durunge menikah wis ndek omah. Nah, rumah inilah namanya harta waris. Apakah yang laki-laki mati ataukah yang perempuan mati? Yang mati tadi punya harta sebelum menikah, itulah harta yang dibagi. Sementara harta mencari bersama setelah terjadinya perkawinan atau pernikahan tidak perlu ada yang dibagi. Ketika suaminya mati ya sudah, hartanya, rumah sama kendaraannya dinikmati oleh bojone dan anaknya si rondo mang, gitu loh. Iya. Awas loh, jangan keliru ya. Kalau mau mereka sik nom misalnya sik rondo teles, iya rondo teles nggih. Mamel jenenge. Wah, tambah ono maneh anyar ya. Rondo mamel iki terus iki aku. Rondo mamel iki mau kepengin rabi maneh, ya enggak apa-apa biar menikah dengan suami yang baru. Enggak ada yang dibagi gitu. Ngoten nggih Bu nggih, Pak nggih. Jangan keliru ya, engko dibagi. Iku dumen warisan. Ini kadang-kadang sing mujok-mujok iki apa? Ya wong tua atau wong sekitarnya itu loh yang enggak pernah ngaji waris ya. Jadi yang dibagi atau sebaliknya Bapak Ibu sekalian, yang mati perempuan, mohon maaf, ketika rumah tangga, si perempuan punya prauto, punya rumah, begitu menikah nganggoni omahe sing wedok kan ngoten nggih ya. Nah, kemudian menikah punya anak di omah maneh setongkas. Omah yang dimiliki perempuan ini yang dibagi. Sementara rumah yang dibeli bersama setelah terjadinya perkawinan atau pernikahan nggak perlu dibagi. Itu harta bersama. Begitu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu ini laki-laki mendapatkan bagian dari harta yang ditinggal waris oleh orang tuanya dan sanak kerabatnya. Begitu pula selanjutnya walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan begitu pula perempuan, nisa perempuan juga mendapatkan bagian harta waris dari apa yang ditinggalkan oleh walidan, kedua orang tuanya, wal aqrabun dan sanak kerabatnya. Mimma qalla minhu au kasur, baik jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak, oleh akeh oleh didik, itu tergantung posisinya dia bagaimana. Yang kedua tergantung hartanya, seberapa banyak yang dimiliki. Nasibam mafrudo itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang sering terjadi seperti itu ya. Kalau kita lihat di dalam sebuah asbabun nuzul dari ayat ini, surat keempat ayat ke-7, Bapak Ibu, kenapa sih wanita itu kok dapat bagian mesti didik kan ngoten nggih? Kok mesti bagiannya didik, sing akeh wong lanang. Bapak Ibu sekalian, alasannya yang pertama bahwa, mohon maaf ya perempuan ibu-ibu, zaman dulu, zaman jahiliyah, orang perempuan itu tidak berhak mendapatkan bagian waris. Termasuk anak-anak tidak berhak mendapatkan bagian waris. Itu zaman jahiliyah dulu. Makanya di sini disebutkan di dalam tafsir Jalaluddin Asyuti ya dan Jalaluddin Al-Makhali yang namanya tafsir Jalalain ya, kayak saya ngaji beberapa tempat itu ngaji tafsir seperti ini. Wa nuzila raddalam makana alaihi fil jahiliyah, dan ayat ini turun, ayat 7 tadi turun ya, asbabun nuzulnya adalah wa nuzila raddan lamma kana alaihi fil jahiliyah ya. Ayat ini turun tatkala terjadi peristiwa pada zaman jahiliyah. Jahiliyah niku napa? Zaman jahiliyah itu zaman sebelum Islam. Bukan kebodohan ya.
Nek awak dicilik biyen niku kebodohan ge gampang ngoten Bu nggih. Saiki harus dirubah. Zaman jahiliyah adalah zaman di mana Islam belum datang. Itu namanya zaman jahiliyah. Wong biyen pinter-pinter sadurunge ana Nabi Muhammad pinter-pinter. Nggih ukir-ukiran sampean delok ya masjid apa jenenge Kuba, Masjidil Haram gitu kan. Itu niru wong jahiliyah biyen, tapi wong pinter-pinter biyen. Maksud jahiliyah itu sebelum adanya Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, zaman jahiliyah dulu sing jenenge wong wedok iku gak oleh waris. Soalnya jare wong biyen wong wedok iku nyerimpeti. Mohon maaf ya, dulu zaman jahiliyah ndek anak wedok iku waduh malu gitu loh Bu nggih. Isin ngoten. Nek ketika hamil didelok di USG durung ono ya. Pokoke dicekeli nek kok gak ngronjal blas wah iki wedok iki. Tapi nek krenel oh iki lanang iki ya. Jelas gitu dulu itu. Kalau gak gerak blas kehamilannya mesti nyengkreh. Ibu-ibu ketika mau melahirkan, apa isin gitu loh. Saiki kan gak ya, gak anak wedok gak enak rasane. Kula niku juga kula niku telu lanang kabeh, gak enak sakjane. Tapi gak apa-apa jange ya mantune ya wedok ngene Bu nggih ya. Tapi ada orang yang anak itu 7 wedok kabeh, kok pengen ndek anak lanang, gak keturutan sampai saiki. Ya teman saya, tapi gak tak sebutno bayine bay address ya, wis pokoke koncoku. Anak iku 7 wedok kabeh. Pertama wedok, kedua wedok, sampai kelima wedok. Iki sing mempeng duduk bapakne, tapi sapa marotuane. Sing mempeng marotuane. Wis nduk pisan kas mungkin wedok apa lanang nduk, akhire 6. Wedok maneh, pisan kas nduk, akhire 7, wedok maneh, 7 jejer-jejer wedok kabeh. Lah kok untungnya wong tuane marotuane mati. Kok gak mati kira-kira 10, 11 wedok kabeh ya. Akhire leren mampak 7 tok gak ono sing ngongkon. Marotuane kepengin ndek anak, ndek mantu, ndek putu lanang. Pengen. Saya kira lagi perempuan sama Bu nggih di zaman sekarang. Kalau dulu berdasarkan asbab nuzul ayat ini, surat apa tadi Bu? An-Nisa ayat 7, anak yang masih kecil, anak yang belum balik enggak dapat warisan. Ya. Termasuk perempuan-perempuan tidak dapat warisan. Makanya setelah datangnya Islam, Allah mengingatkan kepada kita semuanya, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki berhak mendapatkan bagian waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia dan sanak kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitu pula perempuan juga perempuan berhak mendapatkan bagian waris dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan sanak kerabatnya. Akhirnya seneng Bu wong wedok-wedok jaman biyen. Alhamdulillah anak Muhammad saiki oleh warisan. Biyen gak oleh saja gitu. Ini yang pertama alasan. Yang kedua, kenapa sih orang perempuan warisan cuma sedikit? Di samping dulu tidak ada warisan, perempuan itu biasa bebannya tidak seberapa banyak. Saya akeh wong lanang Bapak Ibu sekalian. Wis gampang-gampang ngene lah. Jenenge wong nyambut gawe nggih Bu nggih. Nyambut gawe sing lanang. Engko bayaran sedikitno sing wedok, nggih Pak nggih? Nggih ta nggih? Nggih. Ketoke kok gak nggih temenan, paling digo dhewe bayaran iki. Bayaran wis dikekno sing wedok. Lho ngono iku lho nek palike Pak Dene moro dolen nang omah, kate pamit ngono. Ya kula ya. Sangono pamanku ya. Lah mesti ngoten nggih ya. Gak mungkin sangono dhewe. Lah ini padahal blonjo wis dikekno. Makanya bebannya lebih berat laki-laki, makanya dapatnya lebih banyak. Makanya Pak nek iso gak usah dikekno kabeh Pak. Jagani ngene iki lho jalan ngene. Tapi ya ana Bu jenenge wong lanang ku dhuwit cekel kabeh. Wong wedok itu dikei dapate akeh Bu, seprapate kadang-kadang. Dhek seneng kei bojone wong liya timbang karo bojone dhewe. Iki gak bahaya ta ngene iki. Bahaya tapi gak sepiro jarene. Tapi yo ana Pak, ngapunten nggih, ana wong lanang ngene yo kanca kula nggih. Iki gak nyebut bayine bayar adres ya. Iki wong lanang iki wedi ambek wong wedok temenan wedi. Ya, sing jenenge ATM bayaran siji bayaran, nomor loro iki tunjangan ya. Iku ATM cekel karo Pak. Nek wae kerja ya buat sangune 30.000 bendino kaya sekolah nih. Ya Allah, kok mentolo sih wong wedok model niki. Wong model niki Bu gak suwe matekan Bu model wong lanang iki ya tak kandhani sampean. Pun ngoten nggih Bu nggih. Sakno mbek wong lanang Bu, Sampeyan yo ngoten ta? Mboten ya. Aja sampe Bu wong kemiri ngoten niku Bu. Enggak ada, paling siji loro ngono ya. Telu papat. Jangan, biarkan mereka itu lebih anu. Lah ngene iki tahu Pak.
terjadi ya, saya katanya berangkat kerja, ditelepon, Mas sama di mana? Mau berangkat Pak, Mas iso nang Lingkar Timur kono. Lho apa Pak? Iki banku bocor Mas. Tak parani sret. Lho Pak sampe ganggu duit ta? Nggo apa Mas? Piro Pak? 30.000 lah bane 40.000 kurang ajar ya. Ngene iki wong wedok ini lho kurang ajar Bu. Tiru ngene iki. Wong lanang ini ki yo gak suwe yo gampang loro model lanang enten iki nggih. Makane Pak nggih nek ana bayaran apa aja dikene kabeh. Simpen titik-titik entek gagah ngono wong lanang. Wedi anjene mbek wong wedok. Kula parani, Mbak, napa Mbak kok sampean jaluki kabeh bayaran? Ya wis Mas, tek gak polah-polah aja karepe ngono. Ya tapi aja dipek kabeh ngono sak norek ngono ya. Lah ini gare wedi ya. Makanya wong wedok sing gak iso mlebu surga yang wedok model ngene iki. Ya iya. Bu, sampeyan tak ceritani ketika zaman Rasulullah Isra Mi'raj ya. Ketika yang dibuka pintu pertama adalah pintu neraka. Kok banyak wanita? Rasulullah tanya pada malaikat Jibril, "Kenapa malaikat kok banyak wanitanya?" Karena nanti umatmu Muhammad antara laki-laki dan perempuan banyak perempuannya, sehingga wajar yang masuk neraka adalah perempuan. Terus siapa lagi wahai malaikat Jibril, tanya Nabi? Itu perempuan adalah mereka ketika di dunia banyak yang mengumbar auratnya. Siapa lagi kata Rasulullah kepada malaikat Jibril? Itu umatmu Muhammad perempuan yang ketika di dunia tidak syukur terhadap nikmat yang diberikan suaminya. Hati-hati lho Bu, ini neraka ngene wong wedok model kaya ngene. Iki tak kandhani sampean. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Nah, ketika Rasulullah dibukakan pintu surga, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Banyak di sana orang yang masuk surga, orang yang miskin-miskin. Sing melarat-melarat lho Bu. Sama nek kepengin mlebu surga. Dadi wong. Nggih. Banyak yang miskin. Karena apa? Tidak banyak yang dipertanyakan kan? Karena apa? Segala kenikmatan ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat. Summalatus aluna yauma idzin anin naim. Naim ya. Ain. Naim kenikmatan naim iku turu Bu. Nah, iya. Macane sing bener anin naim. Nek anin naim teko wong sing turu. Naim pakai hamzah iku turu artinya tidur. Tapi nek naim itu artinya kenikmatan. Kita ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk kepada ayat ini ya, kembali kepada persoalan harta yang kita miliki ini, baik harta yang sempurna yang hasil kita kerja dan harta yang kita ambil dari harta warisan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah harta ini benar pengambilannya atau tidak? Gitu ya. Ini. Nah, jadi satu penjelasan yang harus kita jadikan renungan. Kembali pada persoalan Bapak Ibu sekalian, sudah jelas ya. Ada orang yang dekat, keluarga dekat yang dapat bagian waris. Namanya apa tadi? Dzawil furud. Yang kedua, keluarga dekat yang tidak dapat waris namanya dzawil arham. Contohnya banyak, bude, bule ya. Cucu perempuan atau cucu laki-laki dari jalur perempuan. Ini tidak dapat bagian waris. Paman lah dekat ya jenenge paman ya. Tapi dari jalur perempuan tidak dapat. Yang dapat adalah paman dulure bapak. Paman dulure ibu tidak dapat. Nah, nanti kita jelaskan panjang lebar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam pembagian waris itu ada beberapa bagian yang harus kita pahami. Ya, yang pertama, bagian mendapatkan setengah. Ada orang yang waris mendapatkan setengah. Contoh misalnya seorang laki-laki menikah ditinggal mati suami. Dia tidak punya anak, maka bagian dia adalah setengah. Ya, nanti penjelasannya dalam surat An-Nisa 11 ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum dan bagi kamu suami ya. Nisfu separuh ma taraka azwajukum dari apa yang ditinggalkan istri kamu ya, illam yakul lahun walad, jika istri tidak punya anak. Begitu ya. Jadi bagian setengah diantaranya adalah suami duren keren nah, ditinggal mati si istri tidak punya anak, bagiannya adalah setengah. Atau anak perempuan sendirian ya gitu ya.
anak perempuan sendirian. Ada orang meninggal dunia, dia punya anak perempuan satu-satunya perempuan. Ya, nanti anak situ wedok, maka bagiannya adalah separuh dari harta waris. Jadi jangan dikekno kabeh. Ada orang laki perempuan menikah, kemudian punya anak perempuan, gitu kan ya. Anaknya wedok tok sintok tok gitu. Laki perempuan meninggal, bapak ibu mati, tinggal anaknya perempuan. Ini biasa nih, nek jenenge wong sing gak ngerti waris, donyane dipek kabeh ambek anak wedok. Lah ngoten nggih. Jere wong Jawa, wong nyambut gawe golekno anak. Kliru ngeten iki. Anak piro? Setengah atau separuh dari harta itu. Separuhnya ke siapa? Nanti kepada ahli waris yang lain. Ya, bisa ibunya, bisa bapaknya, ya toh, bisa saudaranya. Kalau tidak ada sama sekali, hanya satu-satunya ahli waris, diberikan kepada baitul mal atau lembaga zakat. Gak dibangun masjid loh ya, tapi baitul mal. Yang kedua adalah bagian sepertiga. Nah ini bisa jadi nanti pembagian waris itu bagiannya sepertiga. Sepertiga ini adalah contoh seorang ibu ditinggal mati anaknya, sementara anaknya tidak punya anak. Maksudnya ibu tadi tidak punya cucu gitu ya. Itu dalam lanjutan ayat dijelaskan fali ummihi sulus ya, dalam Al-Quran surat An-Nisa itu fali ummihi sulus. Lengkapnya adalah wali abawaihi likulli wahidim minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Wali abawaihi, dan untuk kedua orang tua, likulli wahidim minhumas sudus, masing-masing bapak dan ibu mendapatkan bagian 1/6. Illam yakul lahun walad, jika masing-masing tidak punya anak. Fa in kana lahun walad, maka jika dia punya anak, berapa? Maka bagian fali abawahu, untuk orang tuanya mendapatkan sisa, fali ummihi sulus, untuk ibunya mendapatkan 1/3. Jadi ibunya 1/3 ketika ditinggal mati anaknya, sementara anaknya tidak punya anak. Itu 1/3. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada 1/4 istri yang ditinggal mati suami misalnya, gak punya anak, istri mendapatkan bagian 1/4. Ono sopo wae sing jenenge istri bagiannya 1/4 ketika dia tidak punya anak. Ojo ingkase mang ditinggal nyingkre kon mulih, Mbak, sampean mulo nang Malang, Mbak. Akhirnya mulih nang Malang sakno ya. Itu 1/4. Ada 1/6 ibu misalnya. Ibu ditinggal mati anaknya, anaknya punya anak, maka bagian ibu 1/6. Kemudian 1/8 bagian istri. Istri yang ditinggal mati suami, dia punya anak lah ya, maka bagian istri adalah 1/8. Berapapun istrinya, jumlahnya 8, 1/8 dibagi sejumlah istri. Nek bojone 4, berarti 1/8 dibagi 4. Bukan bojone 4 oleh 1/8, 1/8, bukan. 1/8 itu dibagi sejumlah istri, begitu. Gitu. Makanya jaga ke istri, kok dum-dumane gak patek. Oke, gak ngoten nggih. Engko kurang akeh dum-dumane. Ya sitok ae to loro ae diramut sing temenan, ngoten nggih. Gitu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar awal. Monggo, barangkali ada yang bertanya, kami persilakan. Monggo. Sampun nggih? Nggih. Harta bawaan ini kemungkinannya banyak. Di antaranya adalah harta yang dibawa sebelum menikah, sebelum terjadinya perkawinan tadi ya. Sadurunge rabi nggo omah, nggo mobil ya. Itulah harta yang diwaris ketika yang punya mati ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi harta itu adalah terjadi ketika setelah perkawinan, setelah pernikahan misalnya. Setelah menikah ono dum-duman waris wong tuane kan gitu kan, sudah menikah ini. Nah, warisan dari orang tua inilah bagian dari harta bawaan. Harta yang nanti kalau si punya mati diwaris. Ngoten Pak. Banyak modelnya ya, tidak hanya yang pertama tadi. Atau setelah menikah orang ini menerima hadiah dari apa gitu, SMS, selamat Anda menerima hadiah. Misalnya gitu ya.
Ya, temenan ini tapi kudu dicek dhisik. Kula nate ngenten kula cek bujuki tibakno kula ya. Hoak tibakno sik nyar-nyaran biyen. 1 unit Innova Ribbon tipe V misalnya, papat 50 regane gitu. Nah, setelah menikah terjadinya harta hadiah ini adalah harta waris. Nah, harta yang bersama dalam bahasa yang lain adalah gonogini, ini tidak perlu dibagi. Hasil kerja bersama. Mas yo sing wedok kerja, sing lanang gak kerja, atau sebaliknya sing kerja sing lanang, sing wedok gak kerja. Lho iki lah sing kerja aku. Lho, padha kerjane Bu nggih. Masih masak umba-umba, ngresiki kathok, cawet dan sebagainya itu yo iku luwih soro, nggih, nggih. Bener nggih? Umba-umba ngepel macam itu lebih berat daripada kerja gitu lho. Padha-padha kerjane. Nggih. Sing banyak kan biasanya laki-laki yang kerja ya. Ten ngen kula niku wonten sing kerja niku sing wedok, Pak. Sing lanang bagian ngetheki manuk tok ngene ngono ya, tapi rumah tanggane akur gitu lho. Ya alhamdulillah ya. Rumah tanggane akur ya. Sing lanang bagian resik-resik, bagian nyuci-nyuci ngene, tapi sing wedok nyambut gawe, tapi bisa gitu, diwalik modelnya. Tapi tidak apa-apa. Kembali kepada persoalan, apakah yang kerja laki-laki atau yang kerja perempuan atau sama-sama kerjanya, harta yang dihasilkan setelah terjadinya perkawinan seperti ini dihasilkan bersama, ini tidak perlu dibagi. Nanti kecuali setelah keduanya meninggal dunia baru dibagi. Nggih, terkait dengan harta gonogini atau harta bersama. Iya. Kalau pemahaman saya mohon koreksi. Iya. Apabila salah satu pihak meninggal, suami atau istri, maka itu harta itu muncul harta waris. Muncul harta waris. Di pemahaman kami. Iya. Kenapa begitu? Ketika dia menikah itu mendapatkan uang misalnya 1 miliar. Hasil apa itu, Pak? Harta bersama. Enggak, maksudnya harta bersama setelah menikah. Iya, setelah menikah. Dinilai rumah dan seterusnya itu misalnya 1 miliar. Iya. Salah satu pihak meninggal misalnya suaminya. Suaminya meninggal. Maka harta yang 1 miliar ini dibagi 2. Tuh, kok dibagi? Iya. Harta bersama ya? Harta bersama ini ya? Iya, harta bersama. Nggih. Jadi yang 50 itu milik istri, yang 500 juta milik istri, yang 500 juta milik suami. Yang milik suami inilah yang pemahaman saya harus dibagi kepada anaknya dan juga kepada istrinya sesuai dengan porsi pembagian menurut hukum waris. Kenapa pemahaman kami begitu? Karena bisa jadi kalau misalnya si istri yang tadi ditinggalkan suaminya itu kemudian menikah lagi, kemudian menguasai harta suami yang ditinggalkan tadi, padahal itu hak anaknya, maka menurut saya ini sesuatu yang mungkar karena memakan anak yatim. Iya. Mohon penjelasan. Iya. Terima kasih. Sebetulnya sering terjadi seperti ini ya. Jadi kembali kepada persoalan di dalam surat apa tadi Bu? An-Nisa ayat 7, harta yang dibagi adalah mutawafun, hartanya orang yang mati. Jadi hartanya orang yang mati, bukan harta bersama. Nah, bisa jadi apa yang disampaikan tadi disamakan pemahamannya dengan orang bercerai. Orang bercerai itu kan ya apa-apa bagi loro kan begitu ya. Namanya harta gonogini itu kan dibagi bersama. Separuh untuk suami, separuh untuk istri. Tapi pembagian seperti yang disampaikan panjenengan tadi itu, ini adalah pembagian dengan pertimbangan-pertimbangan sosial, bukan pertimbangan agama. Memang sering seperti itu pembagiannya. Saya pernah dengar. Tapi pertimbangan-pertimbangan sosial. Wedi bek nenggo ketika menikah dengan suami baru misalnya, mereka wedi ambek donyane dientekno dan lain sebagainya. Jadi ketakutan-ketakutan itulah yang seharusnya muncul sehingga hukum dibagi bersama dengan istri dan anak-anaknya. Untuk istri separuh, untuk anaknya separuh. Padahal dalam hukum Islam tidak seperti itu. Melihat anaknya bagaimana, istri ketika ditinggal misalnya ya, anggaplah harta ini dibagi, katakan ini dibagi misalnya harta bersama. Ketika suami meninggal dunia,
misalnya ya. Kemudian meninggalkan istri, meninggalkan anak, laki dan perempuan misalnya, maka si istri hanya mendapatkan 1/8 dari harta itu. Sisanya maksud saya untuk anak-anak dari separuh harta suami. Seperti semuanya. Maksudnya kalau tadi 500 juta iya, haknya suami yang meninggal 500 juta diberikan kepada anak. Ya, 1/8 500 juta ini kepada istrinya. 1/8 1/8 dari sisanya. Dari 500 tadi dari Hartanya kan 1 miliar misalnya ya. Sing 500 kedua anaknya. Iya. Bukan. Gimana? Yang 500 menjadi harta waris. Oh, dari harta waris. Iya. Yang 500 menjadi harta istri. Gitu ya. Iya. Dari 500 ini harta waris ini 1/8 milik suami, milik Istri. Sisanya dibagi kepada anaknya. Kedua anaknya. Iya. Monggo saja kalau ada dalilnya. Pemahaman kami. Iya, monggo. Saya juga pernah mendengar kisah seperti itu. Makanya ada seseorang ya, bukan apa ya istilahnya, apakah kompeten apa tidak. Ada orang berdiskusi, jawabannya seperti itu. Makanya kita harus hati-hati ya untuk memilah dan memilih antara harta milik sendiri dengan harta bersama. Kadang-kadang kan begini, mohon maaf ya. Ada seorang suami menikah, bayaran dikasih kabeh, tapi tiba-tiba dia punya tabungan yang tidak diketahui oleh istrinya. Apakah ini bagian daripada harta suami atau harta bersama? Kalau itu adalah harta yang meragukan ya, sebaiknya jangan dibagi. Ya. Karena dalam bahasa kaidah fikih itu ada istilah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya. Jadi jangan dibagi kalau bisa. Anggap saja itu harta bersama. Kecuali sebelum meninggal dunia, mohon maaf si suami bilang, "Dek, aku duwe donya dhewe, Dek." Itu duduk donya bersama. Nanggone rekeningku 500 juta. Lah itu berarti harta waris. Ketika suaminya mati, sing 500 juta inilah dibagi kepada istri dan anak-anaknya. Kenapa mereka tidak perlu dibagi? Karena biar istri dan anak-anaknya bisa hidup bersama. Ya kan? Kalau saya dibagi harta bersama, engko 500 oleh 1/8 karek piro nyengkreh lah ibune. Gitu. Kan otomatis mbok didol, mbok diapakno kan begitu. Iya nek iso dijoki, omahe je ono ya. Tapi nek dibagi moro didol 1/8 karek piro? Iso gandhe omah nggih. Ya mau turu pasar bantaran garbis mang ya. Akhirnya gitu. Oke, bisa diterima, tapi perlu dikaji ulang seperti itu. Makanya untuk menyelesaikan persoalan seperti tadi itu, kita harus pandai-pandai memisahkan, ya, pandai-pandai memilah dan memilih mana yang seharusnya ini harta bersama dan mana yang seharusnya itu harta waris. Saya perhatikan dari beberapa teman yang pernah menyampaikan itu adalah asas sosial ya. Bukan asas tentang agama. Kalau agama mohon maaf ya, arahnya seperti tadi itu. Harus dipilih dan dipilah mana itu harta waris, mana itu harta bersama. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 180 kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan wasiat ya, agar menunjukkan mana harta yang seharusnya perlu dibagi dan mana harta yang tidak perlu dibagi. 180 itu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaironil wasiyah. Ya, diwajibkan kepada kamu sebelum datang tanda-tanda akan kematian, maka hendaklah melaksanakan wasiat. Termasuk tadi saya punya rekening di sini, rekening di situ. Itu dijelaskan. Tidak hanya rekening, termasuk juga punya hutang. Ya, di mana saja jelaskan supaya anak-anak yang melunasi nanti, ya kan? Begitu. Iya. Pemahaman kami bahwa ketika seorang suami yang meninggal tadi itu separuh harta, katakan 500 juta tadi, maka harta waris itu baru dibagi setelah semua hutang si mayat tadi dan semua kepentingan si mayat itu diselesaikan terlebih dulu. Iya, betul. Lalu kemudian misalnya sisanya 400
Iya. maka 400 juta lah yang harus dibagi, yang 28 untuk istrinya, Iya. yang sisanya untuk anak. Pemahaman Iya. begitu. Nggih. Jadi ya, seolah-olah 1 miliar diperkirakan ya, milik harta suami itu separuh, gitu ya. Yang separuh milik istri dan anak-anaknya. Yaitu pertimbangan sosial tadi itu. Tapi Islam tidak seperti itu mengajarkan. Islam mengajarkan yang dibagi adalah al-mutawafun, hartanya orang yang mati. Tadi loh di dalam surat apa tadi? Surat An-Nisa ayat 7 ya. Jadi ya. Nah, ini ya, Pak. Ini ya. Al-mutawafun. Hartanya orang yang mati ya. Yang mati. Berarti kalau hartanya orang yang mati, berarti harta sempurna milik orang yang mati. Monggo pirsani ini gak percaya. Ini tafsirnya ini ya. Tafsirnya seperti itu, mutawafun. Bukan harta bersama. Tapi kalau tadi ada pemahaman harta bersama, sing separuh adalah miliknya almarhum, sing separuh milik istri dan anak-anaknya, yaitu pendekatan sosial menurut saya. Pendekatan sosial. Nah, ini di dalam hukum perdata seperti itu bunyinya. Hukum perdata, hukumnya londo itu. Begitu kalau di pengadilan negeri munculnya seperti itu. Biasanya memang dulu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebelum adanya undang-undang tentang pembagian waris, itu pengadilan negeri menerima curhatan waris baik orang yang muslim maupun non muslim. Nah, kemudian dengan adanya undang-undang itu akhirnya orang muslim bagi warisnya di pengadilan agama, sementara yang non muslim menggunakan perdata di pengadilan negeri. Nah, rumus yang jenengan sampaikan itu adalah hukum perdata. Seperti itu. Tapi hukum Islam dalam bahasa sekarang ada namanya kompilasi hukum Islam. Itu tidak seperti itu. Tadi jenengan itu melok londo, Pak. Tadi pertimbangan iya. Hukum perdata istilahnya, hukum perdata. Ya, monggo saja nek bolo londo. Itu hukum perdata iya. Jadi aspek pertimbangannya adalah pertimbangan sosial. Tapi kalau kompilasi hukum Islam tidak seperti itu. Al-mutawafun mimma tarokal walidani wal akrobun, dari harta yang ditinggalkan kedua orang tuanya dan kerabatnya. Siapa? Al-mutawafun, hartanya orang yang mati, bukan harta bersama. Nah, caranya bagaimana? Harus pandai-pandai memilah. Oh, ini harta bersama. Oh, ini hartanya bapak. Oh, ternyata dompetnya ini ada duit sakmene. Oh, ternyata nenggone rekening bank itu akeh rekeningnya. Akeh rekening tapi ono isine, gak rekening tok, gak ono isine mboten ya. Nek kula panjenengan kan rekening kathah ya, tapi isine tipis gitu ya. Nah, iki akeh rekeningnya akeh isine gitu loh. Wah, ini bagian dari harta milik almarhum, itu yang dibagi. Jadi biar selamat ya, Pak ya. Jadi harta yang dibagi adalah hartanya al-mutawafun, hartanya orang yang mati. Sementara harta yang bukan milik al-mutawafun tidak dibagi. Biar dimiliki oleh istri dan anak-anaknya. Kalau seandainya mereka ada yang mau mendampingi anak yatim, monggo. Syukur-syukur mendampingi rabi ibu pisan ya tambah api, ngoten Pak. Tambah saya ini sik enom nggih, Mbak Tri ya Pak Du ya. Ini sik enom. Gitu, ada yang lain? Nggih, monggo. Ibu dulu ya, gantian. Nggih, monggo Bu. Saya tanya, misalnya tadi kan ada cucu laki dari ibu. Cucu laki-laki. Tapi nggak dapat. Iya. Ini contoh ya, misalnya saya dapat warisan dari keluarga saya sendiri. Nah, anak saya perempuan, misalnya ya. Sebentar, yang mati siapa? Mohon maaf ya. Ini misalnya. Misal saja, iya. Misalnya tapi jangan berharap dulu ya. Misalnya besok saya yang mati. Iya, terus ahli warisnya? Ada warisan dari keluarga saya, berarti kan bapak saya. Iya. Anak saya Cewek-cewek. Berapa Bu? Tapi dua. Terus cowoknya enggak ada? Enggak ada. Iya. Cucunya laki-laki. Dari anak perempuan cucunya laki-laki. Iya. Terus pertanyaannya? Itu termasuk dapat warisan? Tidak. Iya. Tadi saya katakan ya, cucu yang dapat bagian waris
adalah cucu dari anak laki-laki. Apakah cucunya laki-laki atau perempuan dari jalur laki-laki dapat. Kalau mohon maaf ya, jenengan putrinya perempuan, ya pasti ya putri perempuan ya, punya cucu laki-laki atau punya anak laki-laki, maka cucu tadi tidak dapat bagian waris. Maka itu namanya dawil arham tadi itu. Nah, kalau dibagi gampang. Selain cucu dan anak perempuan, siapa lagi ahli warisnya? Bapak ibu masih ada misalnya. Maka anak perempuan itu mendapatkan 2/3. 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. Loh enggak, 2/3 itu bersama. Iya. 2 itu bersama. An-Nisa 12. Nanti bisa dibaca An-Nisa 12. Jadi, loh, kalau punya suami dapat. Makanya si A meninggal dunia, si A yang meninggal dunia. Dia meninggalkan anak perempuan 2 ya Bu ya, 2 perempuan dan cucu laki-laki. Setelah itu siapa lagi? Suaminya masih ada? Suaminya ada, ya suaminya dapat. Ya, suaminya dapat. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi suaminya ditinggal mati oleh istri, dia punya anak, dia dapat bagian 1/4, iya, 1/4. Anaknya kan 2/3. 2/3 dibagi sejumlah anak perempuan. Anak perempuan 4 ya 2/3 dibagi 4. Kalau anak perempuannya 1 dapat setengah. Suaminya yang ditinggal mati, sing duren mang ya, dudo keren. Nah, itu mendapatkan bagian 1/4. Ndak punya anak, terus sing jeono sinten ahli warise? Suami. Oh, akeh nih, 8. Lomba ya. Beneran dia. Iya, gak apa-apa bener gitu. Oh ya. Punya? Bapak meninggal, punya anak 8. Berapa perempuannya? 1 ya. 7 lagi, iya. Terus? Perempuannya meninggal, punya suami. Dulure 8, anake 8. Sing 7 lanang, sing wedok 1. Ini sudah menikah. Meninggal. Nah, terus punya anak? Enggak punya anak, tinggal suaminya. Terus pertanyaannya, ketika orang tuanya meninggal dunia, ngoten nggih? Ya, terus ya enggak dapat. Yang dapat adalah anak-anaknya yang masih hidup itu. Suaminya enggak dapat, kecuali yang mati tadi punya anak. Yang mati punya anak, itu bisa anaknya sebagai ahli waris penggantinya orang tuanya. Perempuan kan? Karena tidak punya dalam Pak. Jalurnya perempuan yang meninggal. Maksudnya gimana? Cucunya dia nggak dapat. Iya, gini. Ini namanya ahli waris pengganti ya. Maksudnya begini. Ketika orang tuanya tadi meninggal, anaknya masih ada. Masih ada misalnya. Sing perempuan tadi itu masih ada. Nah, karena lama nggak dibagi-bagi, maka kemudian matilah si perempuan tadi kan gitu. Nah, seandainya mohon maaf, seandainya dia punya anak, maka anaknya berhak. Kenapa? Seharusnya ibunya tadi itu oleh bagian waris, tapi kan guru dibagi kan gitu kan ya. Nah, kecuali begini berbeda. Ketika kemudian dia mati dulu misalnya si anak perempuan, baru kemudian bapak ibunya mati, tidak dapat bagian waris. Begitu. Karena apa? Karena misalnya dia punya anak namanya cucu perempuan misalnya, dia tidak dapat. Karena cucu perempuan itu terhalang oleh anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 1. Kira-kira begitu, Bu. Gimana, Bu? Karena lama bulet nggih. Iya, bulet aja nih. Saman ombesek jahene gak salah paham. Gini. Mohon maaf ya.
bapak ibu jangan disebut bapaknya, bingung ya. Ada orang laki perempuan menikah, kemudian kedua-duanya meninggal dunia, ya kan? Dia punya anak 8, yang 7 laki-laki, 1 perempuan. Terus gak dibagi-bagi sampai kemudian anaknya perempuan meninggal. Ya, terus dia tidak punya anak kan ya? Putus sudah, putus, nggak dapat. Suami itu orang lain. Suami itu dapat waris manakala istrinya mati. Ketika menikah dengan suami tadi, istrinya mati, ya hartanya istri itulah sing diterima oleh suami. Nggak melok-melok donyane maratuwa. Tapi hartanya istri itu yang dia terima ketika istrinya mati. Nek ono. Lho ya iso to. Nek ono, nek gak ono donyane apa sing dibagi nggih Pak nggih? Nek ono syarate. Tapi itu kan kalau saya tangkap itu Iya. ketika meninggal si perempuan masih hidup. Ketika orang tua meninggal, si perempuan masih hidup, Iya. betul. Tapi kan tidak punya anak. Tidak punya anak. Nggih Bu nggih, mohon maaf ya, tidak punya anak. Kecuali ketika perempuan masih hidup, dia punya anak. Gak dibagi-bagi, akhirnya matilah si perempuan itu. Dia punya anak. Lah anaknya ini berhak mendapatkan bagian waris. Apa? Suami tidak bisa. Tidak bisa. Yang pengganti itu adalah ahli waris pengganti dari anaknya. Karena ibunya atau bapaknya meninggal dunia. Ketika itu warisannya belum sempat dibagi. Belum sempat. Kalau sempat dibagi ini. Apa? Kalau sempat dibagi, Kalau sempat dibagi ya sudah kan dapat dia. Orang tuanya dapat. suaminya dapat. Loh, enggak, ya anaknya saja yang dapat. Anaknya saja. Nggih, monggo Pak. Lanjut. Nggih. Iya. 4 anak perempuan. 1 laki-laki. Yang laki sudah meninggal. Tinggal 4. Perempuan semua yang 4. Nah, terus ahli warisnya siapa saja selain anak perempuan? Perempuan semuanya. Sebentar, saya tanya. Ketika yang laki-laki mati, matinya lebih dulu mana? Orang tuanya apa yang? Orang tuanya. Seharusnya ketika orang tua meninggal dunia kan laki-laki bagi waris kan menangi kan gitu ya. Menangi kan? Nah, makanya seandainya kok menangi gandang dibagi mbok karena sibuk mbok karena gak pati ono donyane ya magak misalnya donyane ya. Nah tiba-tiba kok donyane akeh gitu loh. Kemudian kaget matilah sing anak laki-laki gitu ya. Misalnya kan gitu ya. Jantungan ya. Dipikir gak ono duit tiba ono donyane miliatan akhirnya kaget jantungan ya mati dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, laki-laki seperti ini tidak dapat bagian waris. Iya. Ya karena meninggal. Enggak punya anak kan ya? Oh, ada anaknya. Oh, ada anaknya perempuan. Nah, anak perempuannya karena yang mati kan orang tuanya duluan ya daripada laki-laki. Makanya ketika laki-laki mati kok mau didom warisane, maka anaknya perempuan mendapatkan bagian sebagaimana jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki. Gitu, Pak. Ya, jadi oleh 2 bagian dari perempuan. Tadi dulunya 4 kan perempuan ya. Nah, berarti ahli waris. Loh duit piro kan gak aku. Dunyane ku piro, berapa gak ngerti ya. Oh, 1M, iya. Iya. 1M, ya 1M, ya. Nggih, bener. Ya sik talah sabar. Kene kate ngomong sampean selok terus ya, gak ngomong aku. Iya. Nggih. Jadi anaknya yang mati tadi kan perempuan ya. Anaknya laki-laki yang mati tadi kan perempuan. Iya. Jadi dia mendapatkan bagian ahli waris sebagai ahli waris pengganti laki-laki. Makanya dari harta 1 miliar berarti dibagi 6. Perempuan 4 tadi ya? 4 berarti 6. Iya, sing anaknya almarhum tadi dapat 2 bagian sebagai ahli waris pengganti. Ini dalam kompilasi hukum Islam pasal 114 ya. Ahli waris pengganti. Nek pasalnya ono Pak,
Nek sampean mau gak apal, soalnya hukum londo sing digawe Pak, perdata. Ya. Ini yang sering terjadi Pak ya di masyarakat seperti itu. Jadi Bapak Ibu, hukum waris di Indonesia itu ada 3. Sing nomor 1 adalah berdasarkan kompilasi hukum Islam. Yang kita pelajari ini dasarnya Quran hadis di pengadilan agama. Yang kedua, hukum perdata sing Bapak tadi. Hukum perdata. Dasarnya pertimbangan sosial. Ya, wong londo biyen lak ngono ning gawe. Sing nomor 3, yang ketiga adalah hukum adat. Wis pokoke biyen ya ngene iki. Wah, ngono ya. Biyen mbah-mbahku awak dhewe ya ngene iki ngedume. Awakmu wis gak usah cerita ayat-ayatan wis ket biyen ya ngene iki. Heeh. Wis ngene iki angel pokoke ya. Pokoke. Nah, masih digai ya. Dalam bahasa Al-Baqarah a'angdartahum amlang tundirhum la yu'minun, masih dibujuki di peringatan gak peringatan. Padahal ayat Quran kan banyak, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun faulaika humudz dzalimun dan lain sebagainya itu kan ya. Nah, makanya hukum Allah harus ditegakkan benar, ojo nggih aturan dhewe gitu ya. Sing wis biyen-biyen ayo dihitung maneh. Waduh kadung entek duwike ya. Sing oleh dum warisan akeh gitu ya. Dihitung lagi setelah ngerti aturan agama Islam. Kira-kira begitu Pak. Jadi 1 miliar dibagi 6 ya toh. Yang mantan almarhum tadi anaknya dapat 2 bagian. Karena apa? Almarhumah bapak ibunya mati dulu, ya kan? Waktu itu anaknya kan masih ada yang laki-laki iya gitu. Kalau seandainya, mohon maaf ini dibalik ya, seandainya orang tuanya si perempuan tadi mati dulu, ya, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian waris. Iya. Kenapa? Karena ada anak perempuan yang lebih dari 1, sehingga cucu kan istilahnya ya. Ketika orang tua mati, anak ini kan cucu dari yang meninggal dunia, maka terhalang karena ada anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 1. Cucu perempuan itu dapat bagian waris manakala anaknya cuma 1. Tapi kalau anaknya yang mati dia punya anak 4 seperti jenengan tadi, maka namanya cucu perempuan terhalang mendapatkan bagian waris. Itu kalau anaknya mati dulu. Ya, tapi ini kan mbahnya mati dulu kan? Itu. Kira-kira begitu, Pak. Nggih, monggo Bu. Saya ingin memastikan. Iya. Mengenai harta bersama. Harta bersama. Sekarang ini misalnya Ustaz saya mantu Ustaz. Mangkel. Saya mantu. Saya. Oh, cok mangkel, Bu. Atau pada waktu pernikahan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah. Iya. Kemudian pestanya gede gitu Ustaz. Terus Apanya Bu yang gede? Pesta. Oh, soalnya bapak ini terlalu bergairah Bu. Ini panjenengan bilang gede itu terlalu bergairah bapak-bapak ini. Nggih, lanjutkan Bu. kan resepsi. Ya. Mendapat Hadiah pernikahan. Hadiah pernikahan pada waktu resepsi. Nah, Dari siapa itu Bu? dari Tamu-tamunya. Iya, iya. Bagaimana statusnya? Yang pertama itu. Iya. Kedua, jika misalnya saya itu orang kaya misalnya. Iya. Nah, terus mantu saya itu dikasih apa namanya? Dikasih rumah, dikasih mobil. Nah, itu Iya. statusnya bagaimana? Kemudian satu lagi Wah, kayaknya. mahar. Iya. Mahar, bagaimana statusnya mahar? Saya Bu sing nomor simo apa Bu lali aku. Hadiah pernikahan. Sebentar, situ Bu ya. Hadiah pernikahan dari masyarakat ya, dari warga atau dari teman dan lain sebagainya kan. Ya. Ini terjadi setelah perkawinan, ya kan? Biasanya kan akad dulu baru resepsi kan begitu ya. Berarti harta apa ini namanya? Bersama. Gitu Bu. Itu yang pertama. Ya, harta bersama. Lho iki kewekku iku atas nama iki koncoku iki. Iki koncoku sing kaya aku, bahwa iki koncoku. Tapi hartanya bersama. Nah, gitu ya. Wis anggapan gampang lah Bu ya. Wong bakno gak urungane sing bojo sampean ya melok urun atas perkawinan itu kan gitu ya. Ini kan Ustaz, Iya. orang tua
sayang banget tuh sama anaknya. Jadi Iya. waktu menikah, anaknya perempuan misalnya, anak perempuan ini disanoni, kasih rumah, dikasih itu apakah Dikasih rumah ya. diberikan hadiah rumah, mobil, Iya. lengkap gitu saja. Nah itu kan untuk maksud orang tua itu untuk hadiah Anaknya. Nah kadang-kadang hadiah itu untuk anaknya saya, bukan untuk mantunya. Iya. Tapi kadang di perjalanan itu akhirnya Jadi harta bersama. Nah itu makanya bagaimana? Ah, begini, akadnya bagaimana? Akadnya, nduk, iki omah wis saman PN ya. Beda, nduk, iki omah nggonono wong loro, itu beda. Loh iya, wis saman nikmati bersama, ini beda. Contoh misalnya ya, ada orang mendapatkan hadiah mobil tadi, berarti secara otomatis mobil ini kan milik sendiri kan ya. Nah, tapi kemudian setelah menerima, wis ya mobil ini gawe wong loro ya. Nah, bahasa seperti ini berarti mobil ini bukan milik almarhum kalau seandainya mati. Ini berarti harta bersama. Memang beda tipis ya. Ya, tergantung nawaitunya. Innamal a'malu bin niyyat. Menghibahkannya tadi itu bagaimana maksudnya? Wis lenduk iki saman PN ya, wis teko bapak. Ini bagian dari harta mayit atau almarhum. Kalau seandainya mereka mati, is atas nama sampean, jeneng sampean, persoalan sing lanang ngenggoni terserah, itu adalah harta milik jenengan. Tapi kalau orang tua tadi berpesan, nduk, iki omah wis nggonono bareng, wis miliki bersama dengan suami, lah itu bagian dari harta bersama. Itu bedanya tipis ya. Meskipun dari hibah ya. Itu. Yang ketiga tadi apa, Bu? Mahar. Kenapa mahar? Si istri. Iya, terus harta istri. Tapi boleh ketika si suami menggunakan bersama-sama mahar itu boleh. Ya. Boleh. Jadi misalnya salah satu dari mereka itu istri atau suaminya meninggal. Begini, maharnya itu jadi statusnya bagaimana? Suaminya meninggal. Jadi Seorang menikah, laki perempuan, mahar kepada istri, ya, terus, iya, oke, nih, perjalanan, si suami, iya, harta yang diberikan oleh istri sebagai mahar itu adalah hartanya, kebaliknya. Ya, diberikan suami kepada istri itu adalah harta milik istri. Itu bagian dari harta waris. Begitu. Tapi harta itu seandainya si suami memerlukan, si istri merelakan, tidak ada masalah. Tapi itu harta resmi pemberian dari suami. Itu namanya harta istri. Gitu. Itu pemberian ya. Jadi mohon maaf ya, seandainya istrinya meninggal itu bagian dari harta yang harus dibagi. Iya, kalau banyak. Iya, kalau banyak. Gede-gede ya? Iya. Niru wong Arab gitu ya. Niru wong Arab itu mahar gede-gede. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ada yang lain? Dilanjut ya. Lanjut apa sampun nih? Ya, sedikit gas ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada persoalan tadi bahwa ada orang-orang yang berhak menerima dari kalangan orang yang dekat atau keluarga dekat, ada yang tidak berhak menerima meskipun dari kalangan keluarga dekat. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat contoh dari beberapa nama-nama orang yang berhak menerima waris, yang pertama adalah anak laki-laki. Dari kalangan laki-laki ada 10 orang dari kalangan laki-laki yang berhak menerima waris dan ada 7 orang dari kalangan jenis kelamin perempuan yang berhak menerima waris. Dari 10 ini adalah karangan laki-laki adalah anak laki-laki. Anak laki-laki ini pasti dapat waris. Ono sapa ae tidak menghalangi anak laki-laki mendapatkan waris. Kudu oleh.
disebut anak laki-laki, kalau yang mati siapa? Orang tuanya. Artinya orang tua mati, anak lanang pasti dapat. Anak laki-laki. Nah, dapatnya berapa? Ya, nanti melihat pasangannya, gandengannya. Ya, lihat gandengannya. Anak laki-laki itu bersama siapa? Ya, anak laki-laki itu bersama siapa? Yang jelas anak laki-laki adalah bagian dari dzawil furud, keluarga dekat yang dapat bagian waris. Yang pertama. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau dalam bahasa Nabi disebutkan ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oleh karena itu kalau ada cucu laki-laki dari anak perempuan tidak dapat. Tidak dapat. Misalnya ada orang ya punya anak perempuan, kok moro-moro ndek putu lanang, nah kan gitu kan. Cucu laki-laki ini kan dekat ya dengan mbahe kan gitu ya, jenenge putune kan gitu ya. Tapi karena dari jalur perempuan anak wedok, ini ketika mbahnya meninggal dunia, apakah yang laki-laki atau yang perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan tadi tidak dapat bagian waris. Makanya yang dapat bagian adalah ibnu ibnin, anak laki-laki dari anak laki-laki. Maksudnya adalah putu lanang teko jalur lanang. Gitu kira-kira Bu ya. Kudu diingat-ingat kalau ada putu lanang teko anak wedok tidak dapat. Atau putu wedok teko anak wedok ya tambah gak dapat ya. Wong lanang jeneng kelamin lanang gak oleh apa maneh jenis kelamin yang perempuan tambah gak dapat, tambah jauh. Nah, atau yang dapat tadi cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang ke berikutnya, di samping anak laki-laki, cucu laki-laki, bisa jadi cucu laki-laki ini Bapak Ibu sekalian terhalang oleh anak laki-laki. Kalau ada orang meninggal dunia, dia punya anak laki-laki, dia punya cucu laki-laki, sepanjang dia masih punya anak laki-laki, sing jenenge putu kudunya kere. Gitu. Gak usah melok-melok nek dum-duman waris. Wis nduk le kon rono lho mbahmu mati dum-duman waris rono engko oleh kon. Padahal ono anak laki-laki. Gak oleh gitu. Ya, karena sudah diwakili oleh anak laki-laki. Ben gak dobel. Engko bapakne oleh, anaknya oleh dobel-dobelan. Liyane gak uman ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang yang berhak mendapatkan bagian waris dari jenis kelamin laki-laki adalah bapak. Bapak, saya nggak nyebut laki-laki, bapak laki-laki Pak ya. Iya Pak. Jadi bapak otomatis laki-laki. Kadang saya ini kadang-kadang rupanya wong gak podo-podo kadang. Kok mburi kita lanang tiba kaum lu wedok. Kadang kok wedok rambutnya do, oh tiba lanang. Kalau ini saling kecelik Bapak Ibu sekalian, ini sepeda motor CBR, ya kita lanang ini tiba nak delok lu wedok. Walik kadang-kadang donyanya nih ya aneh gitu ya. Baik, kembali kepada persoalan, yang berhak mendapatkan bagian pasti adalah bapak. Anak mati, bapak yono, bapak berhak mendapatkan bagian waris. Berapa bagian bapak? Kapan-kapan. Ya. Lah iya sak ayate engko ya. Nek ono slaite iso tambah apik engko ya. Jadi bapak ini ada siapa saja tetap kudu oleh. Kan anaknya yang mati kan? Kudu oleh. Tapi cucu laki-laki tadi bisa jadi dapat, bisa jadi tidak dapat. Manakala ada anak laki-laki, maka cucu laki tidak dapat. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dari jalur laki-laki adalah kakek. Kakek dari jalur ayah. Ya. Jadi dalam bahasa yang lain, apa namanya? Abun li'ab, ya, bapaknya bapak. Ya, itu ya. Atau dalam bahasa lain disebut al-jaddu li'ab, kakek dari bapak, kakek. Tapi kakek sing oleh dari bapak. Berarti bapak nih bapak. Kalau kakek dari bapak dapat warisan berarti sing mati cucu ya. Cucu mati duwe kakek. Nah, nek kakek iki mong teko bapak jalure ya, bapak nih bapak
Duduk bapak nek ibu lho ya. Nek bapak nek ibu sing jenenge kakek tidak dapat. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kakek ini dari jalur ayah bisa terhalang manakala ada ayah. Ya. Ada cucu meninggal atau anak meninggal dunia. Dia sih punya bapak, dia masih punya kakek. Nah, karena ada bapaknya, berarti kakeknya terhalang. Ben gak double-double wis dipek bapake kok. Ya. Jadi gak double-double nggih. Ibu nggih. Kakek dari ayah. Namun ketika ada ayah, yang namanya kakek hilang. Kecuali ayahnya mati. Ya, ada orang meninggal dunia, bapaknya sudah mati dulu. Dia masih punya kakek. Lho kok iso-iso kakek rajin olahraga, ya, nggawe tutup pandaan kono misalnya ya. Lah sing bapak nih mangane enak-enak, ya mangan sate, mangan gulai, ya, akhirnya kolesterol ya, ngene, strawberry apa jenis, stroke ya, ya itu. Akhirnya gak suwe diumumno assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kakeknya masih ada, saya tegas ya, sering melok ngaji akhirnya saya tegas ya, ya iya melok ngaji ya. Sing gak sering melok ngaji kan nang omah telur, dong mikir ya. Ya. Mikir pensiunannya karek piro, utangnya piro, akhirnya mikir stres mati lah gitu ya. Makanya kalau bisa sering-seringlah bahagia. Nek iso guyu kayak gini, guyu minimal ping 3 dino. Nek ngaji mu ping piro guyu ya Pak? Lebih dari 3 kali ya. Jadi harus ngaji itu harus bahagia. Jangan ngaji itu susah. Sing ngaji sapa ae, sing penting kudu bahagia. Sapa ae kudu deloke ngaji. Mbok abang, mbok ijo, mbok ireng deloke ngaji gak apa-apa ya. Sebenarnya ono manfaatnya itu ya. Kembali pada persoalan tadi kakek ya, kakek dari jalur ayah. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, saudara dulur laki-laki. Jadi saudara laki-laki. Nah saudara laki-laki ini Bapak Ibu sekalian bisa jadi saudara laki-laki sekandung, bisa jadi laki-laki sebapak, bisa jadi saudara laki-laki seibu. Dulur saudara laki-laki menerima waris. Nek saudara laki-laki menerima waris, sing mati sinten? Sinten sing mati? Saudaranya. Dulure mati ana wong 4, ya toh? Sing mati nomor 1. Nah, sing nomor 3, 4 loro telu papat ini bisa jadi mendapatkan bagian waris. Apakah dulur iki kandung, apakah dulur seayah, apa dulur seibu? Nah, wis diceluk ibuke. Wis ya, nang mulih ya, wis bengi ya. Wis iso anyane modus wong ngaji yo ngene iki modele ya. Ngono ae sekane. Gak tenang wong ngaji kowe renang. Sampeyan jak rene maneh bojo sampean, Pak. Gak tiba. Jadi apa mau ngelali itu? Ono sponsor ya. Sponsor ini sing gak larang Pak ya. Iya, sama delok TV ku sing akeh sponsoring ibu nggih. Sinetron paling dulu sing akeh sinetron apa sponsor. Saudara laki-laki, apakah sekandung ataukah sebapak atau seayah? Sebapak ngerti nggih? Artinya bapake siji, ibuke loro gitu ya. Gitu. Seibu bisa di tunggal ibu, bapak beda ya. Ya, jadi itu seibu atau seayah. Yang namanya saudara, Bapak Ibu sekalian, ini bisa jadi dapat waris, bisa jadi terhalang. Nanti saudara kapan-kapan ya. Terhalang yang menghalangi 4 orang. Ya, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak laki-laki, wis gak usah laki-laki lah bapak. Kemudian yang keempat adalah kakek. Jadi saudara dulur, nek dulure mati, ana wong 4 iki mang kudu gak oleh melok-melok. Nek wae dum-duman waris, gare kepencut, gare kepengin. Nah, itu. Iya toh? Dulur ya. Jenenge aku lak dulure ya. Ya apa aku iki dulur ya. Ya tapi aku anak lanang. Ono anak lain anak lanang ya termahjub atau terhalang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya lanjutkan.
Berikutnya yang keenam adalah paman. Paman berarti sing mati sinten? Keponakan. Ya, ponakan. Jadi ketika ada keponakan mati, maka paman dapat. Paman baik sekandung maupun seayah. Paman seibu tidak dapat. Paman yang dapat adalah paman sekandung atau seayah. Paman ya. Berikutnya adalah keponakan, hampir sama. Kalau keponakan berarti sing mati paman. Jadi pamannya mati, ponakannya dapat. Tapi keponakan di sini Bapak Ibu sekalian, keponakan jenis kelaminnya laki-laki saja. Dan keponakan ini adalah keponakan sekandung atau seayah. Keponakan sekandung, keponakan sekandung. Berarti anak dulur. Anake dulur lanang jenis kelamine lanang. Ini keponakan laki-laki dari jalur laki-laki. Apakah sekandung atau seayah? Keponakan sekandung gampang ya, dulur kandung ya. Keponakan seayah berarti tunggal bapak ambil dulur mang ya. Tunggal bapak. Ya, nanti dalilnya kapan-kapan ya. Kemudian yang ke berapa tadi? 8. Saudara sepupu. Apa saudara sepupu itu? Misanan ya. Misanan iki dulur, iki ndek anak ngoten nggih. Nah, anak ambek anak ketemu anak iki jenenge misanan ngoten ya. Misanan yang dapat harta waris adalah misanan jenis kelamin laki-laki dari jalur laki-laki, iya, baik sekandung maupun sebapa, pokok lanang, podo lanange. Misanan perempuan tidak dapat. Dulur misanan ini loh. Tadi kan gini, laki-laki perempuan ya, iki ndek anak kan gitu kan. Nah, anak podo anak itu jenenge misanan. Nah, gitu. Misanan yang dapat atau saudara sepupu yang sedapat adalah saudara sepupu dari jalur laki-laki. Dulur iki lanang, padha lanange gitu loh ya. Nek iki wedok gak ketemu, gitu. Iki padha lanange. Ya, akhirnya dia punya anak lanang. Iki ndek anak lanang. Anak lanang ambek anak lanang iki jenenge sedulur sepupu atau misana. Dalile kapan-kapan ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang ke-9 adalah suami. Suami berarti yang mati istrinya ya, jangan orang lain ya, pokoknya istrinya yang mati. Istrinya sendiri, bukan istri tetangga, istrinya sendiri ya. Jadi istrinya sendiri yang mati. Nah, ini sing namanya suami tidak terhalang oleh siapapun. Tapi kalau saudara sepupu, misanan tadi terhalang banyak orang ya. Anak laki-laki sok menghalangi cucu laki-laki, bapak, kakek, paman ya, itu menghalangi saudara sepupu atau misanan. Suami bojo mati, bojone sapa ae ya, mesti kudu oleh ya, kudu oleh. Mbok sugih mbok melarat ya, separuh-separuh sugih, separuh-separuh melarat. Bojone iya bojone ayu, bojo elek, pokoke bojone mati, suami dapat waris. Tidak bisa atau tidak ada yang menghalangi suami dalam menerima hak waris. Tapi harus diingat, yang dibagi adalah harta almarhum, bukan harta bersama. Ya. Engko sing wedok mati, sing lanang bagi mbek anake. Ya keliru. Yes, anak itu menikmati harta bersama. Persoalan nanti dia mendapatkan jodoh perempuan, ya alhamdulillah ya, ono sing ngrawat anak-anake. Ngoten Bu nggih. Apalagi yang ngrawat perempuan sing apik gati ambek anak kan ngoten Pak nggih. Makanya kadang-kadang wong rabi nyambung itu biasanya itu gak rabi karena kesenangan dia, tapi ndelok anake dhisik, anake cocok enggak gitu loh ya. Kadang-kadang bapaknya cocok, anake gak cocok ya. Nek bapak biasanya nganut nggih Pak nggih. Pokoke irung ndang irung wis gelem ae sing jenenge bapak ya. Tapi jenenge anak kadang-kadang gak cocok, gare rumah tangga repot nanti ketika berumah tangga. Nek menjalani lah ini, jadi ini makanya jangan sampai terjadi, jangan punya angan-angan iku engko nek bojone gak apik ya bos gak usah dipikiran ngono iku. Makane sadurunge rabi ku golek sing apik gitu tega. Ya Bapak tadi kan pikiran jenengan kan begitu ya. Nanti kalau seandainya istrinya
tidak baik untuk menghabiskan harta. Lho, makane sadurunge rabi ku golek sing bojo sing saleh-salehah, gitu kan ya. Nggih Bu nggih. Supaya gak ngentekno donya ini sok ngrambut anake gitu loh. Kadang-kadang gak ono ibuke iku arek cilik iku ya sak repotan nggih Pak nggih. Kate ngedusi yo angelan, kate ndulang yo kangelan. Tapi ono ibune kan gampang sok ngedusi, tapi sing gampang kadang-kadang wedok iku yo apike nek ono bojone tok gitu kadang-kadang ya. Nggih Bu nggih. Nek bojone kerja anake diceplesi kok zaman Aryangara biyen zaman cilikan kuwi biyen ya. Diceplesi, dikepuki gitu. Ya, jadi golek sing apik sing gati gitu loh. Sama perempuan juga begitu, golek sing lanang sing cocok ambek anak-anake sebagai bapak gitu loh. Yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, terakhir hari ini maksudnya, bukan terakhir selamanya, terakhir hari ini. Yang terakhir adalah muktik. Muktik itu adalah orang yang membebaskan budak. Jadi sekarang sudah tidak ada budak ya. Sekarang anggaplah tidak ada ya, muktik. Jadi kalau zaman dulu itu orang laki-laki yang memerdekakan budak. Jadi begini Bapak-Ibu sekalian, dulu kebiasaan pada zaman Nabi ketika masih ada budak ya, biasanya budak itu setelah dia bekerja dengan baik sama tuannya, dak, karena kamu ini sudah bekerja baik dengan saya, dak. Ini dak, engkau mulai Januari 2024 dak, kamu tak bebas no. Alhamdulillah jadi budak. Nah biasanya orang yang dibebaskan budak iku biasanya disangoni ambek tuane, dikai duit ambek tuane. Nah, dikai duit. Nah, karena kan belum kerja apa-apa. Nah, dari sini Bapak-Ibu sekalian, akhirnya budak keluar membawa uangnya tadi tuannya. Akhirnya budak bekerja sebagai kuli batu. Celok, loh kuning. Nah, duduk kuning sing kentir lho. Kuning temenan, akhirnya emas ya, nemu emas. Didol sogeh lah budak, sogeh. Wis gak gelem nguli maneh wis dadi jeragan. Mangane enak akhirnya diabetes lah. Diabetes 600 budak. Mati akhirnya budak. Nah, ketika budak belum bisa menikah, belum pernah menikah, belum punya istri, belum punya anak, maka yang berhak menerima harta waris adalah muktik, orang yang memerdekakan budak tadi itu. Jeragane. Tapi ketika budak sudah menikah, punya anak, punya istri, ketika dia punya anak perempuan, dia punya istri perempuan, maka ya kan istrinya perempuan ya. Maka harta setelah dibagi waris, sisanya kedua orang yang memerdekakan budak. Contoh misalnya setelah budak menikah, dia punya istri satu misalnya, gak ya, istri satu misalnya, dia punya anak perempuan satu, maka harta warisnya adalah perempuan yang satu mendapatkan setengah, walakum nisfu ma tarok, perempuan yang satu mendapatkan setengah, ya, istri yang ditinggal mati suaminya budak tadi, ini mendapatkan 1/8 karena punya anak, sisanya kedua muktik orang yang memerdekakan budak tadi. Itu dulu, sekarang tidak ada. Ojo dipadakno ambek pembantu, ya beda. Sudah tidak ada, sehingga 9 orang yang berhak menerima waris. Gitu Bapak Ibu sekalian, jadi 9 orang ya yang berhak menerima waris. Jangan sampai salah jenis kelaminnya tadi itu. Ada beberapa yang dekat, keluarga dekat tapi berhak, ada beberapa keluarga dekat yang tidak berhak. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sebelum diakhiri mungkin 1-2 atau pertanyaan, monggo silakan. Monggo. Ada yang tanya? Nggih. Harta waris lama nggak dibagi-bagi. Kenapa alasannya? Wis sugih kabeh gitu ya. Dijarno. Iya, nggak dibagi-bagi. Tidak ada hubungannya, tidak ada. Iya. Jadi kalau bisa begini Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kalau hartanya banyak, anak-anaknya kaya-kaya semua, mending sebelum menikah wis kita distribusikan saja. Digesangu nang akhirat, itu yang penting. Lah saiki anak-anak wis sugih kabeh arek. Sugih kabeh, wis mapan kabeh, gawe apa katene. Soalnya apa, nanti kalau mati disedekahno durung karan diterima kan ngoten nggih ya. Ada yang berbeda pendapat on sing diterima sing gak kan ngoten nggih. Tapi enggak usah berdebat tentang itu ya. Intinya sedekah itu sing pasti diterima yaitu ketika dia masih hidup ya, gitu ya. Makanya kalau bisa, nah seandainya masih ada tersisa, sebaiknya diwasiatkan. Nak, nduk, sama lak wis sugih kabeh ya nak. Wis ngene mare nak engko nek bapak atau ibu mati, tolong omah iki nak
kayak no masjid misalnya, masjid kemiri nak sing durung mari nak misalnya, nah gitu ya, gitu kok sebelah itu tambah gede misalnya ya, nah itu bisa seperti itu. Tinimbang apa? Tinimbang donyane akeh. Ini kapan hari saya jalan-jalan di Waru di daerah Tambak Sumur itu ana wong sugih. Gak ndek keluargane mati kabeh, ahli waris mati kabeh. Donyane hektaran. Saiki terbengkalai digawe sapa ae mbuh gak jelas ya. Akhirnya orang-orang lain yang tidak punya struktur di dalam kepemilikan rumah itu akhirnya yuk malah nggoni akhirnya dikapling-kapling seperti itu. Ini gak bahaya lah ini. Ya bahaya tapi gak sepiro ya. Ya sepiro sih sajane. Jadi ini masalah, makanya kalau bisa tadi Al-Baqarah 180 mengajarkan kita sebaiknya segera wasiat ya kan? Biar wasiat itu untuk kepentingan kita ketika di akhirat. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian ya lebih menarik lagi nanti ketika ada dalil-dalil ya dan persoalan-persoalan muncul. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.